Saya ingin membagikan firman Tuhan seperti yang sudah kita lihat mungkin sekilas di media kita, yang terambil dalam Markus. Markus pasal yang ke-9 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, saya ingin mengajak kita melihat satu video singkat. Mungkin paling tidak ini bisa menolong kita untuk bisa melihat tentang tema kita hari ini, Undercover Agent. Mari kita lihat, hanya 2 menit. Let's go. Sì. Vuoi salutarti? Ah sì, volevo tentare di mangiare qua per piacere. Non mi sembra il caso. Stavo pensando di poter prendere così una pizza. No, guarda, così vestito non ti posso No, fare ma- entrare assolutamente. no, ma ho i soldi. No, non se ne Guarda. parla. Non se ne parla, guarda. Ho un po' Ci sono di altri soldi. locali per favore laggiù in fondo. Non vuole discutere mezza strada, ok? Scusa. Capisci anche a me per favore? Dai, così vestito no. Ok, scusami. Ciao caro. Let's go. Buondì. Vuoi mangiare con noi oggi? Non lo so, Posso dipende velocemente il menù, la portata speciale? dal menù. Sì, qual è la preparazione più costosa che avete? Veloce però, guardi, senza se farmi vuole, perdere troppo tempo. Entriamo, le illustro più nel dettaglio il menù a questo punto. Mi Che fare in strada? piacerebbe, ma non ho molto appetito. Perché il modo in cui mi avete trattato 15 minuti fa non l'ho gradito molto, mi ha fatto diventare inappetente. Se mi può spiegare Io forse... ero io il ragazzo prima che era vestito con quella giacca azzurra. Ti ricordi che mi avete preso e mi avete mandato altrove? Non volevate che io mangiassi all'interno del vostro ristorante. È così che funzionano le cose in Italia. Era un Sono io, fraintendimento, guarda. veramente Sono era io un col fraintendimento, si è cappellino. saputo ovviamente. Ho capito, ma ora è troppo tardi. parlare. Corretto, non bisogna giudicare una persona in base a come si pone, a come è vestito, Io le do corretto? completamente Mai ragione. giudicare un libro dalla copertina. Beh, ora non ho mica più appetito. Ciao, bello. Come se avessi accettato. Come se avessi accettato, ma non ho proprio più appetito. Ciao, bello. Saya, jika kita lihat di sini adalah Come undercover stavo agent, sebenarnya lebih mudah bahasa Indonesianya, Yesus sedang melakukan penyamaran. Yesus sedang menyamar sekarang ini. Karena selama ini ada masalah yang terjadi di dunia. Dunia ini sudah berubah. Hanya menyambut orang-orang yang pakaiannya necis,
sepatunya mengkilat, mungkin seperti sepatu saya, dasinya bagus, tampilannya wow, tetapi kita tidak sadar bahwa Yesus sedang menyamar. Dia seperti seorang agen yang menyamar seperti orang yang paling susah, orang yang paling menderita, orang yang tidak mendapat harga di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya murid-murid sedang bertentangan tentang siapa yang terbesar dan siapa yang paling hebat. Nah, untuk menjawab itu Yesus menempatkan seorang anak kecil. Yesus dengan segala cara agar murid-murid mengerti, paham isi hati Tuhan dalam melakukan firman Tuhan. Karena prakteknya, kehidupan sehari-hari, Yesus temukan banyak masalah dalam kehidupan. Murid-murid dalam kehidupan kita berjemaat, berinteraksi. Bukan saja di gereja maksudnya, tetapi di pesta. Makanya Yesus mengajar, kalau kau ke pesta, bagaimana caramu? Yesus menegur orang-orang Farisi. Bahkan Yesus menegur ahli-ahli agama. Ahli agama itu sebenarnya adalah tokoh panutan yang paling hebat. Mereka itu selalu kemana-mana dengan jubah kebesaran, dengan jubah kehormatan. Sehingga kalau orang lewat, kalau dia lewat orang harus meminggir seperti ini. Nah, berawal dari sini Yesus ingin memastikan supaya murid-murid tidak salah dalam mempraktekkan firman Tuhan. Makanya dia ingin menjadi seorang anak, dia ingin menjadi seorang seperti pengemis, dia ingin menjadi seorang yang sedang dipenjara, dia ingin menjadi seorang yang terlantar. Bagaimana? Apakah kita hanya seperti orang Farisi, ahli Taurat, ahli-ahli agama, hanya memberikan karpet merah kepada yang kita lihat tampilannya bagus seperti pemilik restoran atau pelayan restoran tadi. Ketika dilihat seseorang turun dari mobil mewah, tahu tadi mobil itu harga berapa? Yang pasti itu MM. Enggak banyak orang punya mobil seperti itu di Indonesia. Paling Hotman Paris. Begitu dia lihat parkir itu mobil, langsung dia sambut, dia bujuk supaya masuk makan. Tapi ketika orang yang sama juga, dia datang hanya bertukar pakaian compang-camping dengan sendal jepit, dengan topi yang sedikit miring, dengan muka yang dilumurin lumpur. Langsung mereka menghakimi, memponis ini orang susah, ini orang tidak punya duit, ini orang yang tidak layak masuk ke restoran kami. Gereja sudah banyak memiliki peran seperti restoran tadi, yang hanya memberi karpet merah kepada orang-orang yang memiliki jas, tampilan hebat, punya jabatan, punya kedudukan. Makanya Yesus mengambil inisiatif. Dia menyamar seperti orang yang susah. Mereka hanya menerima orang-orang yang hebat, orang-orang terpandang. Sampai mereka pun menolak Yesus karena dianggap saat itu adalah anak tukang kayu, tukang mebel. Seperti presiden kita. Orang dulu bilang bagaimana mungkin tukang mebel mau jadi presiden. Konsep dan praktek-praktek inilah yang Yesus sangat celah. Untung di Narwastu tidak ada. Karena kita selalu memberi karpet merah siapapun yang mau datang beribadah. Kita selalu memberi porsi yang sama siapapun dia. Mereka adalah penjelmaan Tuhan. Mereka adalah agennya Tuhan. Yang hanya
menggunakan casing kelihatan susah. Tetapi mereka adalah orang-orang hebat. Kita beri tepuk tangan begitu. Mereka adalah orang-orang hebat, mereka adalah orang-orang terkemuka, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau bukan pilihan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pemuda, tidak mungkin ada di tempat ini. Tetapi karena engkau adalah pilihan Tuhan, utusan Tuhan sehingga engkau ada hari ini di tempat ini. Maka sudah seyogyanya, sudah seharusnya saya dan Bapak Gembala dan kita semua memberi penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada saudara. Karena saudara adalah perwujudannya Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 35 sampai 40. Kita perlu baca ayat ini. Matius pasal 25 ayat 35 sampai ayat 40. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Jadi mereka bingung ceritanya. Kapan sih kami melihat engkau kelaparan, kami melihat engkau telanjang, kami melihat engkau orang asing, kami melihat engkau melarat. Sepertinya kami nggak pernah lihat. Nah inilah yang sedang terjadi zaman sekarang. Kita tidak melihat lagi Tuhan, kita tidak melihat lagi Yesus sedang menderita. Tetapi ada banyak utusan-utusan Yesus, penjelmaan-penjelmaan Tuhan, mewakili Tuhan, mengganti Tuhan. Nah ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, bayangkan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Jadi ada saudara Tuhan yang hina, yang miskin, yang menderita. Kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah yang sebut Yesus sedang menyamar sebagai orang susah. Kalau lihat orang susah, lihatlah mereka adalah bagian dari penyamaran Tuhan. Amin. Lihatlah ketika ada orang menderita. Lihatlah ketika ada orang sakit. Mereka itu sedang menyamar. Sebenarnya adalah perwujudan Tuhan. Disinilah gereja mulai kecolongan. Gereja sudah mulai tidak peduli. Mereka hanya melihat orang-orang yang hebat. Tampilannya seperti pada video klip tadi. Padahal sesungguhnya Tuhan lebih sering menggunakan orang-orang itu. Karena kalau menyambut orang kaya, menyambut orang hebat, menyambut orang berpangkat, sudah pasti semua orang bisa. Tetapi bisakah kita masih memberi karpet merah? Menyambut mungkin di rumah kita, menyambut mungkin di kediaman kita. Orang-orang seperti itu. Hanya tinggal sedikit orang yang masih welcome. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat 40 ini disebut, segala sesuatu yang kamu perbuat kepada salah seorang hambaku yang hina ini. Ada saudara Tuhan yang hina.
Mungkin jika kita mau gali beberapa faktor yang menyebabkan dia hina. Tuhan tidak menyangkal bahwa dia hina. Tuhan sangat setuju bahwa orang itu hina. Tetapi mau hina atau terhormat, kalau dia adalah saudara kita, tetap kita bilang saudara. Amin. Kalau dia hina pun, kalau betul itu anak kita, jorok sekalipun, paling kita bilang nggak mungkin kita bilang itu bukan anak saya. Dia tetap anak kita. Amin. Nah, Yesus juga demikian, dia tidak bisa menyangkal bahwa orang yang susah, orang yang hina itu saudaranya. Makanya dia mengakui segala sesuatu yang kamu perbuat untuk saudaraku yang paling hina ini. Lalu saya coba meneliti apa yang menyebabkan orang ini menjadi hina. Beberapa faktor. Yang pertama, orang ini menjadi hina karena dia terkenal orang berdosa. Jadi seseorang itu bisa dianggap hina karena dosanya. Sama seperti Sakeus. Kemanapun Sakeus pergi, selalu dijauhin orang. Selalu dikasih label sebagai pendosa. Sehingga dianggap dia adalah kelompok yang hina. Ini namanya kaya tapi hina. Tapi ada kelompok yang kedua, miskin tapi hina. Yaitu perempuan Samaria. Perempuan yang ketahuan ketangkap basah sedang berdosa. Itu juga hina. Sampai semua orang ingin melempari dia sampai mati. Jadi dua-duanya adalah saudaranya Tuhan. Yang hina juga karena dia orang kaya tapi tetap dalam dosa. Hina juga karena kelakuannya tapi dia miskin. Tuhan tidak menyangkal semua itu adalah saudaranya. Bayangkan, kadangkala kita kalau orang pendosa, malu kita mengakui itu saudara kita. Malu kita menyebut yang orang sedang di lembaga sana adalah famili kita. Tapi Yesus tidak malu mengakui bahwa sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, dia tetap mengakui kita adalah saudaranya. Faktor yang lain yang menyebabkan seseorang itu disebut hina. Bisa karena dia saking melaratnya. Jadi manusia memberi label kepada orang yang melarat itu hina. Sampai makanannya pun makanan yang dibuang di sampah atau yang sudah basi. Atau makanan yang sudah tidak layak. Dari toko atau dari restoran. Tetapi Tuhan tetap menganggap itu saudaranya. Dia memposisikan sama saudaranya. Nah, kadangkala kita tidak menganggap itu lagi saudara kita. Kita sepertinya lebih tinggi dari Yesus. Kalau Yesus saja masih mau menganggap itu saudaranya. Lalu kita bagaimana sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai jemaat Narwastu. Sebagai gereja Tuhan. Jangan sampai fungsi kita menjadi fungsi penghakiman. Yang kemudian menyingkirkan orang-orang itu. Yang kemudian tidak mau memperdulikan orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata di dalam Matius ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang hambaku, saudaraku yang paling hina ini. Itu telah melakukannya untuk aku. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, maka kita tidak akan pernah kehilangan, bahkan tidak akan pernah kekurangan upah. Karena segala apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, semuanya dalam perhitungan Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa memang tidak selamanya Tuhan menyamar sebagai orang miskin.
Bisa saja juga Tuhan menyamar sebagai orang kaya. Karena apa saja dia bisa lakukan. Kalau kita sudah memberi karpet merah kepada orang yang susah, orang yang menderita, orang yang sedang kelaparan. Makanya ada tradisi di rumah kami, di Papua. Rumah kami tidak pernah kosong. Rumah kami lumayan banyaklah kamarnya. Ada 8 kamar dan cukup besar-besar. Dan rumah kami tidak boleh pernah kosong periuk nasi. Tidak pernah boleh kosong, minimal nasi. Kenapa? Karena sudah merupakan gaya hidup kami. Siapapun yang datang, mau mahasiswa kah, mau hamba Tuhan kah, mau siapapun, minimal kita sodorin, kita tawarin dia makan. Karena kita tidak tahu dari mana, dari pedalaman dia yang sedang berjalan kaki berhari-hari, berpuluh jam. Belum ada yang menyuguhkan dia makan. Silakan Bapak Ibu kalau mau datang ke Papua, welcome. Rumah kami tidak akan pernah. Dan semua suku, semua latar belakang. Kami tidak memilih-milih. Karena kami tahu mereka adalah penjelmaan Tuhan. Mereka adalah kadangkala sedang menyamar, Tuhan yang sedang menyamar lewat mereka. Jangan sampai kita tolak mereka padahal mereka adalah perwujudannya Tuhan. Tetapi Tuhan juga tidak selamanya menyamar sebagai orang miskin. Kadangkala pun bisa saja Tuhan menyamar lewat orang kaya, lewat orang hebat. Kalau sudah orang susah aja kita sudah welcome. Apalagi orang yang sudah berhasil. Mungkin tanpa ada roh Tuhan di dalam dirinya pun bisa menolong orang lain kan. Jadi artinya kita tidak boleh memilih-milih siapapun. Jadikan ini menjadi gaya hidup kita. Jadikan ini menjadi kebiasaan kita. Tadi malam saya dengan Stephen pergi naik mobil berdua. Ada keperluan lah. Di lampu merah, maklumlah kan udah jam 8, biasa banyak orang teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong ketuk kaca, teng tong teng tong teng tong. Saya bilang, Step, gimana Step ini? Iya Pak, masih muda ya, coba dia kerja. Nah itu, dia udah mengerti. Tapi saya tetap ambil uang receh, 2.000 perak, saya bilang, saya tunjukin, kamu kenapa tidak bekerja? Jadi saya memberi doktrin, saya memberi pengertian, saya memberi edukasi. Sebelum saya kasih receh ini. Ini enggak senilai seberapa, tetapi pesan-pesan moralnya. Hidupmu akan jauh lebih baik ketika engkau bekerja. Hidupmu akan jauh lebih bernilai ketika engkau melakukan aktivitas daripada kamu terjerat dengan uang receh-receh seperti ini. Kita adalah juga perwakilan Tuhan untuk menolong orang lain. Kita harus selalu waspada dan harus menjadi gaya hidup kita yang selalu siaga. Mau orang miskin, orang susah, bahkan mau orang hebat pun, kita welcome saja. Kita anggap sama saja. Karena mereka adalah penjelmaannya Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ada kasus yang saya alami, baru saja. Dari Medan. Seseorang menceritakan kepada kami, kebetulan dia pemuda dari gereja kita dari Papua. Dia kuliah di Sumatera, di USU. Lalu saya tanya, sekarang ibadah di mana? Dia ceritalah di gereja, salah satu gereja. Dulu ada gereja kita yang dekat kampus itu. Kami dulu di sini Pak, 7 bulan pertama saya ibadah di situ. Walaupun tidak ada yang welcome ke kami, tidak ada yang menyambut kami. Tidak ada yang pernah menyapa kami. Karena kebetulan aja sama gereja dan ada yang mengajak.
Lalu kami ibadah di situ sampai 7 bulan. Giliran sudah mau ada basar, baru didatangi kita sampai ke rumah. Bayangkan, kira-kira apa yang terjadi? Orang yang berpotensi seperti dia, tidak difungsikan, tidak dilirik. Sekarang dia bermain keyboard di gereja besar. Gereja besar salah satu gereja besar di Medan. Ini hanya soal penyambutan. Makanya di dalam pembacaan kita tadi, Markus ini, Yesus sengaja mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah murid. Itu artinya Yesus ingin mengubah paradigma murid-murid bahwa anak kecil itu begitu bernilai supaya itu menjadi fokusnya orang. Kamu menganggap ini tidak bernilai, tetapi Yesus mengubahnya menjadi bernilai. Menempatkannya di tengah-tengah murid. Menyambut anak kecil. Jadi penyambutan kita. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, sampai 7 bulan tidak kenal, sampai 7 bulan tidak tahu. Giliran sudah mau minta sumbangan, giliran butuh duit, baru datangi. Ini edan ini. Tapi untung itu tidak di Narwastu Jakarta. Kita di sini adalah orang-orang yang peduli. Kalau ada jiwa baru, jangankan orang tua, anak kecil pun, arahkanlah dia duduk terdepan. Itu menunjukkan dia adalah prioritas kita. Amin. Dan jangan heran sesekali nanti saya mau duduk di belakang. Saya ingin sebenarnya Bapak Ibu pemuda duduk paling depan ini. Supaya jangan sampai kosong ini. Itu sekaligus sebagai pertanda karpet merah kami kepada saudara-saudara. Kami rela menjadi terbelakang dalam posisi duduk. Biarlah Bapak Ibu pemuda jadi yang terdepan. Yesus menempatkan anak kecil itu di antara murid. Padahal saat itu perdebatan murid-murid, mereka sedang berunding siapa yang terbesar di antara kita. Siapa yang paling dekat kepada Tuhan Yesus. Siapa yang paling dekat di antara kita kepada Bapak Gembala. Kira-kira gitu saat itu konteksnya. Tapi Yesus bilang, lihat anak kecil ini. Ini harus menjadi barometer kita. Kalau di tengah-tengah gereja anak kecil itu dianggap ya nggak ada apa-apanya. Kalaupun dia kolekte persembahan kecil. Kalaupun dianggap dia nyanyi ya. Tapi kita harus seperti Yesus. Memberi ruang sebesar-besarnya. Memberi perhatian, memberi fokus kita adalah jiwa. Jadi mulai minggu-minggu yang akan datang, kita harus bersama-sama memiliki hati penerimaan kita kepada jiwa. Jangan sampai kita kecolongan, Yesus sedang menyamar seperti anak kecil, Yesus sedang menyamar seperti orang yang sedang menderita. Yesus sedang menyamar seperti orang yang kekurangan. Mulai hari ini, baik kita sebagai pemuda, sambutlah generasi muda. Jangan sampai ada anak muda yang sudah datang ke gereja, saudara tidak tahu namanya. Kalau perlu sampai alamatnya dan nomor handphonenya. Kalau perlu nomor sepatunya hafal. Supaya kalau dia ulang tahun engkau kebagian berkat kau belikan. Begitu juga orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan sampai sudah ada ibu-ibu. Sudah berminggu-minggu, berbulan datang ibadah. Saudara siapa ya? Gitu. Saya pun sering bertanya, tapi karena saya sering juga tidak ditempatkan, pas datang saya nggak ada gitu. Baru dibilang, wah saya udah sekian kali datang ibadah Pak. Tinggal saya bilang mohon maaf ya, mungkin pas datang saya nggak di tempat.
Ya Bu Wawa ya, Ibu Wawa orang lama. Harus paling tahu. Begitu juga hamba Tuhan. Kita harus merasa kalau ada hamba Tuhan datang, welcome. Itu bukan saingan, nggak ada saingan di sini. Makanya mimbar ini jangan sampai orientasi kita, kapan giliran saya khotbah. Bukan. Mimbar ini bukan ini tujuan kita. Kalau perlu saya bilang dulu ke Pak Gembala, saya mungkin sekali 3 bulan, 4 bulan aja lah khotbah, nggak ada masalah. Bagi saya itu mendengar khotbah jauh lebih bagus karena saya dicas. Kalau saya khotbah berarti mengecas. Kan lebih enak dicas. Amin. Jadi jangan orientasi kita karena bertambah banyak kita hamba Tuhan. Tambah 2 sintua ditambah dengan sintua yang sudah ada Pak Sirait dengan Pak Sianipar. Bukan. Nanti akan tambah lagi. Kalau perlu semua suku ada di tempat ini. Ya tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Betul, semua suku kita welcome. Kalau perlu jadi prioritas kita dulu suku lain untuk kita usulkan tahun depan. Karena itu setia ya, setia dan sungguh-sungguh. Jangan tanggung-tanggung. Karena lebih baik, lebih banyak pengerja, jauh lebih baik. Karena itu adalah firman Tuhan. Pandang sekelilingmu tuayan sudah menguning. Pekerjanya sedikit. Padahal tuayannya banyak. Jadi kita semua harus menjadi satu tim yang solid. Kita harus memberi karpet merah. Kalau makin banyak orang yang siap melayani. Laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak sama. Mereka adalah perwujudan Tuhan. Penjelmaannya Tuhan. Untuk kita beri karpet merah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.